Oke, jadi ini tadi pusatnya dari hati. Baik buruknya manusia itu juga di hati. Bahkan at-taqwa hahuna, kata Rasulullah, takwa itu tempatnya juga di dalam hati. Kualitas manusia itu dinilai dari hatinya, bukan hanya sekedar sekerat daging, segumpal darah, tapi merupakan alam metafisik yang membentuk seluruh kehidupan manusia. Sekali lagi, agar kita bisa jadi baik, yang harus kita baiki adalah kualitas hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat, manusia ini yang hadir di sini manusia semua, apa bukan ya? Oh iya, manusia. Walaupun dari tadi ada yang mangan mestajir. Allah jangan kamu nganggo jilbab warna ireng. Masa mulai Bu Menteri sambutan ini wis pangan sampai saya gitu. Ono pakai jilbab itu mau. Mas aku mikir gini, anu kok geragas. Manusia, nggak usah guyu kayak ngomong BS kayak. Dengerin sayang, manusia itu bahannya terbuat dari tanah. Ini ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan manusia dari tanah? Agar manusia punya karakter kayak tanah. Tanah itu tempatnya di bawah. Agar manusia selalu merendah kayak tanah. Halo. Uangnya dikongkon ngendek koyok tanah. Maaf, jangan seperti iblis. Iblis itu bahannya terbuat dari api. Dia selalu berkobar-kobar, kepingin membumbung tinggi. Dia sombong. Dia kepingin tinggi, kepingin melampaui siapa saja. Ini bedanya manusia dengan iblis. Saya ulang, kalau manusia dibuat dari tanah, dia tempatnya di bawah, selalu ngerendah. Aku pernah ngomong kayak gini, ono sing bantah, kalau wong nggak dikongkon ngerendah terus gue kalah-kalahan. Justru wong ngerendah itu orang kena dikalahke. Orang yang ngerendah itu malah nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia selalu di bawahnya. Orang kena dikalah nih, diantemi. Orang kena wong sak ngisore dijotos, rakene wong sak ngisore, justru nggak bisa dikalahkan. Maka man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang mau merendah hati karena Allah, maka dia justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam bahasa yang mudah dipahami, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai nggak ada seorang pun yang akan bisa merendahkanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanah itu karakternya nerimo, diapa-apa nih nerimo, dilunggui nerimo, dideki nerimo, dipaculi sampai tanahku diobong, dicubles, diuyui, maka dia makin lama harganya makin mahal. Coba dimanapun tempatnya, tanah itu harganya makin lama makin mahal. Meskipun tanah sengketa, harganya makin lama makin mahal. Manusia kalau bisa punya karakter seperti tanah, harganya makin lama makin mahal. Itu manusia yang hidupnya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bikin manusia hebat dan mulia itu karena manusia punya sifat tawadhu, rendah hati. Jangan kayak malaikat. Malaikat itu masih suka memamer-mamerkan tasbihnya kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami para malaikat selalu bertasbih memahasucikan Engkau ya Allah. Maka Allah nggak suka. Itu loh Mbak, waktu Allah berkata kepada para malaikat,
qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia, tak bibiti dari Adam, akan aku taruh di bumi, aku serai bumi, aku kasih tugas untuk mengatur bumi, aku jadikan khalifah di bumi. Malaikat nggak setuju, bahkan malaikatnya protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa sih pakai menciptakan makhluk baru? Kami aja para malaikat udah cukup, nggak perlu. Apalagi makhluk itu bernama manusia yang suka bikin kerusakan, yang suka pertengkaran, yang suka menumpahkan darah. Nggak usahlah, cukup kami saja yang serai ngatur dunia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu bertasbih memahasucikan engkau. Pamer-pamer tasbih, maka malaikat didukani sama Allah, dimarahi sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei para malaikat, aku lebih tahu tentang apa-apa yang kamu tidak tahu. Makanya didukani kalau Gusti Allah. Lek Nabi Adam kan jelas tawadhu, rendah hati, bahkan mau mengakui kesalahannya, tidak menyalah-nyalahkan iblis, tidak menyalah-nyalahkan ibu Hawa. Padahal waktu Nabi Adam melakukan kesalahan, mendekati, memetik dan memakan buah dari syajaratul khuldi, itu bukan hanya murni kesalahan Nabi Adam semata, tapi ada campur tangan iblis, betul? Ada peran serta ibu Hawa, betul? Nabi Adam nggak menyalahkan iblis, nggak menyalahkan ibu Hawa, tapi menyalahkan diri sendiri, merasa diri sendiri yang salah, yang zalim. Rabbana ya Rabb, Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana Nabi Adam. Ya Allah, aku yang zalim, aku yang salah ya Allah. Kalau aku nggak engkau berikan rahmat kasih sayangmu dan ampunanmu, tentu aku jadi orang yang rugi dan celaka. Allah senang banget karena Nabi Adam rendah hati. Maka besok Nabi Adam dirahmati Allah, Nabi Adam dikembalikan ke surga lagi. Lain dengan iblis, dia malah suka nyala-nyalain, disuruh tunduk sama Nabi Adam nggak mau. Dia merasa lebih baik, sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Masa api harus tunduk sama tanah? Gak kebalik. Nggak, aku nggak mau. Harusnya Adam yang tunduk sama saya. Karena iblis takabur, iblis sombong, iblis tinggi hati, maka dilaknat sama Allah. Sak anak putune gak bakal iso mlebu swarga. Iblis sak anak putune dilaknat Allah, selamanya gak akan pernah bisa kembali ke surga lagi. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam tawadhu, rendah hati, maka kelak Nabi Adam akan kembali ke surga. Sehingga saya sampaikan, jadi orang itu jangan merasa suci hati. Ayo nyaut, hati, ayo nyaut. Jadi orang itu jangan merasa suci hati. Jangan sok bersih hati. Apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit hati.
Tapi jadilah orang yang rendah pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Rawahu Anwar Zahid. Sampai penak karek masih ngerangke ini wangel. Makanya tolong nanti dibikin story di IG masing-masing sebagai bukti bahwa hari ini ikut ngaji. Diulang, jadi orang itu jangan merasa suci, jangan sok bersih, apalagi tinggi, karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Suka nggak sama orang yang tinggi hati? Pasti akan lebih suka yang rendah. Jangan kalau orang biasa kiai loh, kalau tinggi hati banyak yang nggak suka. Datang petentang, pamer ke branded KPKP duitnya di pamer ke, yakin sama nggak seneng. Misalnya aku pamer, tolong walaupun aku orang duit, mesti sama nggak suka, betul? Ya tetap siapapun suka yang rendah. Maka orang rendah hati itu banyak yang mencintai, banyak yang menyukai. Kalau sampean pengen teman-teman sampean sayang, ya rendah hati. Apalagi suami, halo, agar suamimu jatuh hati kepadamu, kamu harus rendah hati. Dengerin dong. Asal kamu rendah hati, dijamin suamimu kelepok-kelepok di hadapanmu. Lah sama Nora kok senengane malah mamer-mamer no jasa. Sama nih lo kerja apa mas? Ini kita apa ya hasil kerjaku, hasil duitku. Sama tadi wong lanang ingin limbrak, limbru tongone kan mapene anak yura dulu yura iso menurut. Ini kita apa ya aku sendiri nih sebenarnya anak yura aku. Lah sama yang kedua gue apa? Nanti aku ambil aku balik malam kalau misalkan tak ingin kerja menggoni Hongkong, anggar aku transfer menunggu gue yo sama yang gawe jadi ini ditabung ditelengi, aku tak transfer lagi boleh anak soalnya yo sama yang gawe. Wong lanang menunggu tambah seneng, jadi si lanang terus no, lah ngomel terus, suwek lagi mulai. Ini nggak betah, aku ngomong, mungkin usah kasih daftar nih. Atau sampean ngomong ini, mas sepurane ya mas ya sepurane, sampean dari bojoku ki, aku urung iso nyenengno sampean mas, aku akeh salah nang sampean, paling sampean di bojo aku ya payah mas, aku sepurane gak iso bantu sampean. Iki wong lanang tambah jeduk, yo kabeh yo payah sampean. Asli aku wong lanang iki kerja mek apa to, Dik? Paling aku kerja 8 jam tekan omah mangan terus turu. Lah sampeyan non stop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam mataku. Yo luwih payah sampean, mesti ngono. Coba sampean kalau lagi ditelepon sama suami yang punya suami lo ya. Sama ngerendah, sing apik. Kalau ketemu cium tangan, nek perlu metu suarane cip. Dan sama ngomong, papa. Ya manggilmu piye, papa? Tadi jadi ngaret apa enggak, papa? Jadi mah, dapat 3 karung kok. Dan sekarang suketnya didekat di mana, papa? Ya, papa geledakan di kandang. Berarti papa udah dari kandang? Udah mah. Papa lihat nggak ada keletong mundur-mundur? Yang ngelihat mah udah papa keruin lah. Oke, sama nek ngapura rendah, insya Allah siapapun akan jatuh hati pada orang yang suka rendah. Namanya tawadhu. Ini karakter dasar manusia. Sopo ae kapan rendah hati pasti banyak yang jatuh hati karena menarik hati. Sopo ae kalau tinggi hati Allah yang nggak seneng. Alim kaya apa, sugih kaya apa, pangkate dhuwur kaya apa, nek tinggi hati orang wong seneng. Mbok direken no. Sampun nggih. Oh niki wektale insyaallah nanti disambung lagi. Saya biasanya
kalau setiap datang ke Hong Kong di akhir ngaji mesti saya umumkan bulan sekian tanggal sekian insya Allah saya ke Hong Kong lagi, tapi sampai hari ini saya belum ada jadwal. Justru yang ada saya insya Allah di Korea nanti bulan September saya ke Korea insya Allah. Dan saya memang ikut paling duit apa terus kulino transfer itu pas liburan besok emang mau ketemuan. Itu pas liburan besok September itu Korea, insya Allah September. Terus yang di Hong Kong belum, sampai sekarang belum ada agenda. Seminggu lagi marang belum nunggu konfirmasi. Boleh diundang karo dene yang boleh majelis liyane. Loh, wes dikandani kon boleh. Silahkan. Ya wes enggak apa-apa ya. Ini kode, ya. Kode nggak apa-apa. Saya juga ikhlas, nggak apa-apa. Saya juga ikhlas. Boten nopo-nopo enggak. Ini kok dipermasalah, mesti jadi masalah. Yo, jaluk diundang terus. Enggak. Yo semua juga karena jamaah, karena anak-anak, karena pesantren. Aku tak ewangi pertentangan kayak gini. Dan aku ya luwes seneng ning omah kok lungguh ning omah mulang santri. Tapi karena memang dulu waktu aku masih bersama dia yang aku beri tanda mata sajadah merah katanya akan aku rajin ibadah. Ini sajadah merah insya Allah. Nah, jangan ini lagi patah hati. Jadi bukan tinggi hati, bukan rendah hati, tapi lagi patah. Mudah-mudahan segera dapat obat hati. Obat hati. Udah sama-sama kita berdoa, ya. Insya Allah nanti tetap diagendakan. Insya Allah tetap diagendakan. Insya Allah nanti pokoknya diumumkan lah karo Bunda. Insya Allah nanti tetap diagendakan. Cuman ya saya belum tahu. Mungkin kalau nggak November ya Desember. Insya Allah. Kalau nggak November ya Desember. Malah Oktober. Emang bener udah kangen sama aku. Ya Allah ya Karim. Bapak saya sekali lagi terima kasih ya. Tadi belum sempat terima kasih dengan yang sudah berinfak untuk pesantren kami. Dan sekali lagi saya informasikan mungkin nanti setelah doa barangkali ada bapak yang pengen foto, ingin ikut nitip wakaf. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah karena santrinya tambah sementara kapasitasnya kurang, jadi aku nggak malu. Aku berkali-kali ngomong kalau untuk pesantren untuk anak-anak yatim aku nggak malu. Nggak malu aku, justru aku kepengen bareng-bareng sama sampean. Dan saya senang banget kalau sampean pas lagi libur misalnya silaturahim ke pesantren. Cangkemnya kalau saya ini bener orang. Jangan-jangan nanti nggak tepat sasaran dan sebagainya. Saya senang banget. Nah, justru saya kepingin bareng-bareng dengan panjenengan semua. Setidaknya ada sebagian rizki yang benar-benar itu menjadi hak panjenengan. Ingat, rizki yang benar-benar menjadi milik panjenengan, yang selamanya akan membersamai panjenengan, itu adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Yang ditabung belum tentu jadi milik panjenengan, kadang milik anak, bahkan kadang milik dokter dipakai berobat.
dibelikan rumah, dibelikan mobil, belum tentu jadi milik panjenengan. Sebagus-bagusnya rumah mobil pasti hancur. Begitu hancur selesai. Manfaatnya selama sesuatunya masih ada. Betul? Yang benar-benar menjadi milik panjenengan adalah yang panjenengan infakkan di jalan Allah, untuk pesantren, untuk anak yatim, untuk masjid, dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau saya ditanya cinta sama harta, enggak cinta, buktikan cintamu sama harta. Kalau memang benar-benar cinta sama harta, jangan pisah, jangan tinggal, bawa serta sampai ke akhirat. Itu bukti kalau cinta harta. Nah kalau ditinggal berarti kan nggak cinta namanya. Cinta duit nggak cinta, tapi buktikan cintamu sama duit. Caranya gimana? Bawa terus sampai ke akhirat, jangan tinggal di dunia. Nah kalau ditinggal di dunia berarti nggak cinta dong, namanya pisah. Duit dikasihkan anak, duit dipakai untuk perusahaan ini, sementara perusahaan itu misalnya nggak ada manfaatnya untuk perjuangan agama. Itu namanya nggak cinta, pisah. Kalau memang benar-benar cinta, jangan dipisah, bawa terus supaya menyertai kita. Caranya jariyah. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Makanya mestinya sampean cincin gelang itu nggak perlu banyak-banyak. Oh namanya perhiasan. Sampean dikiting maling, diancam rampok, itu gara-gara tampilan sampean berlebihan. Gelang kokean, cukup satu perhiasan, yang lain pelorot. Nggak apa-apa, aku yuk gelem ngedol kok. Syukur sampean betah isin gelangan karet. Malah praktis, sewaktu-waktu rambut berantakan kena nggo tali, set-set. Sewaktu-waktu ana wong ngamuk kali jedet. Jadi yang maksudnya gini, jangan sampai ada rezeki kita yang tidak menjadi milik kita selamanya. Satu-satunya cara agar menjadi milik kita selamanya sedekah, infak, termasuk wakaf. Jadi pengumuman khusus bagi yang punya kepentingan nitip wakaf saja, yang nanti maju nemuin saya. Kalau hanya sekedar untuk foto selfie, sorry ya, tanpa mengurangi rasa hormat, aku tetap sayang sama kamu karena rumah hatiku tanpa kamu itu kayak hidung tanpa upel, yang kayak ambulan tanpa tiu-tiu. Itu tetap sayangnya pakai hati. Jadi mohon maaf banget, yang ada kepentingan saja, nanti yang mau nitip wakaf saja yang maju ya. Ya mudah-mudahan kita segera dipertemukan kembali oleh Allah dengan suasana yang lebih menyenangkan, yang lebih berkah. Salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga majelis kita benar-benar dibarokahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta maaf ya kalau ada yang kurang pas, baik ucapan maupun tingkah laku saya. Oke? Bosen tahu kalau angkat jahe. Alhamdulillah aku juga nggak akan pernah bosan. Kalau untuk urusan ngaji, selama hayat di kandung badan, selama masih ada nyawa dan kekuatan, insya Allah nggak akan berhenti. Ya akhirnya yang boleh berhenti urusan jihad. Kalau urusan jihad nggak boleh berhenti, terus sampai mati. Saya juga begitu, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Tak dongano kabeh sampean matur suwun, sehingga infak terutama tak dongano kabeh. Ayo bareng-bareng sing ikhlas, kita sing khusyuk, sing khudu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semua hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesulitan-kesulitan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih punya beban, tanggungan, hutang, amanah atau apapun, semoga dimudahkan Allah untuk segera bisa membereskan dan melunasinya. Yang lagi sakit, baik pribadinya, keluarganya, orang tuanya, suaminya, anaknya, adiknya, mudah-mudahan barokahnya zikir, doa dan ngaji hari ini diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya. Yang ruwet-ruwet urusannya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Semuanya mudah-mudahan diberikan keselamatan kerja. Terutama mungkin ada majikannya yang rewel, yang galak, mudah-mudahan dilembutkan hatinya oleh Allah. Sayang kalau sampean mungkin ada beberapa yang dipersulit mau sholat, mau ngaji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yakin pokoknya urusan donga sampean sing mantep yakin, karena doa yang paling mustajabah itu adalah doa yang pakai bahasa hati, artinya mantep gitu. Apalagi doa jamaah kayak gini, doa berjamaah kayak gini, al julasa la yashqa bihim jalisuhum, satu saja yang diijabah Allah, semua diijabahi Allah. Si ciptok sing donga iki keterima, kabeh katut diterima. Makanya di berbagai kesempatan saya gambarkan doa berjamaah kayak gini, zikir berjamaah itu kayak rombongan naik bus. Walaupun penumpang satu bus ngantuk semua, tidur semua, asal ada satu yang melek dan tahu alamatnya, pasti sampai tujuan. Rombongan sak bus turu kabeh melek-melek tekan nggon. Saman yang ngono, iki sok saman merem ae, saiki nang merem nang turu kok. Kok melek-melek tekan swarga. Kapan langsung dijabut malaikat Israil. Lah saman kok mati no majelis ilmu langsung mati syahid mlebu swarga kok. Tapi aja ditekek gulune. Lah gitu loh. Jadi paham nggak pahami urusan belakang. Doa asal satu saja diijabah. Ini manfaatnya donga berjamaah. Sampean apa maneh bareng-bareng mantep yakin ikhlas pasti diijabah oleh Allah. Cuman sampean harus tahu ijabahnya doa itu nggak harus kontan. Ada yang ditunda sama Allah, dicicil, dikredit, atau diberikan anak sampean, dikasihkan ke keluarga sampean gitu loh. Monggo sarang-sarang mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang khusyuk, yang ikhlas, yang mantap, yang yakin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bil qabul wal ijabah, hajatkan ya Allah, kabulkan hajat semua jemaah yang ada di majelis ini ya Allah. Beban-beban pikiran, beban-beban hati, beban-beban hidup ringankan ya Allah. Semua urusan-urusan yang ruwet ya Allah mudahkan ya Allah. Rizki-rizki yang belum lancar, lancarkan ya Allah. Hati yang masih sering ada problem, ada masalah, bebaskan ya Allah. Gembirakan ya Allah, bahagiakan ya Allah. Yang malas-malas ibadah, semangatkan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Sama-sama. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Yang mantap, yang ikhlas. Amin ya Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permintaan dan permohonan kami. Semua yang kami mohonkan, yang kami minta di majelis ini, hajat dunia akhirat kabulkan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang. Antal Jawadul Halim, Antal Jawadul Halim, Antal Jawadul Halim. Engkau zat yang maha dermawan, maha memberi tanpa diminta. Engkau yang maha aris, maha bijaksana. Wa anta ni'mal mu'in. Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha menolong. Engkaulah sebaik-baik penolong siapapun yang lemah. Engkaulah sebaik-baik penolong siapapun yang membutuhkan kekuatan. Engkaulah sebaik-baik penolong hamba-hambamu yang sedang membutuhkan pertolongan.
Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, kami memohon ibadah istiqamah. Ya Allah, kami memohon hidup penuh barokah. Amin ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, ampunilah salah dan dosa-dosa. Ya Allah, hindarkanlah musibah dan bencana. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami. Amin ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah dunia. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa neraka. Amin ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, hidupkan kami selalu beribadah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Amin ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, masukkan kami ke syurga penuh nikmat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa
wahdini wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Taqabbal minna ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah, terimalah permohonan-permohonan kami ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, terimalah zikir kami ya Allah. Meskipun kami masih jarang menyebut namamu, meskipun kami kurang bisa mantap dalam berzikir kepadamu, terimalah rukuk kami ya Allah, terimalah sujud kami ya Allah, terimalah sholat kami ya Allah. Meskipun kami kurang bisa khusyuk dalam menjalankannya, bahkan seringkali kami meninggalkannya ya Allah. Sholat yang kami lakukan, sholat yang kami persembahkan untukmu banyak cacat, banyak kekurangannya ya Allah. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Meskipun sedikit sekali kami membacakannya ya Allah, meskipun kami masih salah dalam tajwidnya, meskipun kami salah dalam makharijil hurufnya ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah sedekah kami ya Allah. Meskipun sedekah kami nilainya sangat kecil ya Allah, jadikanlah sedekah kami yang sangat kecil itu pembersih dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah sebagai pembebas azab kubur kami ya Allah. Jadikanlah sedekah kami sebagai benteng dari siksa neraka kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami rizki yang banyak agar kami bisa bersedekah dan terus bersedekah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih-solihah ya Allah. Ampuni kami kurang amanah terhadap anak-anak kami gak bisa membimbing mereka ya Allah, kami gak bisa mendampingi mereka mengaji ya Allah, kami gak bisa mengantarkan mereka ke sekolah ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada suami kami ya Allah, kami sering bersalah menzalimi suami kami. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga kami ya Allah. Ampuni durhaka kami kepada kedua orang tua kami, bapak dan ibu kami yang jasanya sangat besar terhadap kami. Sampai hari ini kami belum bisa membalas budi, belum bisa membalas jasa. Kami sering melukai perasaannya, kami sering menyakiti hatinya, kami berani berkata kasar kepadanya, kami berani membentaknya ya Allah. Jangan jadikan itu dosa buat kami, jangan jadikan itu beban buat kami. Ikhlaskan hatinya ya Allah, sehatkan tubuh orang tua kami ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, kuatkan dan istiqomahkan ibadahnya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa merawat kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengantarkan kedua orang tua kami mengunjungi Makkah dan Madinah. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengantarkan kedua orang tua kami beribadah umrah ya Allah. Kami ingin menggandeng tangan kedua orang tua kami bertawaf mengitari Ka'bahmu yang mulia. Kami ingin menggandeng kedua orang tua kami untuk menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Selama ini kami sering berbuat zalim, selama ini kami terlalu banyak maksiat, kami sering melanggar aturan-aturan agama ya Allah. Terlebih di tempat kami bekerja ini ya Allah, kami sering melanggar aturan-aturan ya Allah. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami ya Allah. Jangan jadikan itu azab dan bencana buat kami ya Allah. Perbaiki diri kami ya Allah. Kami bertekad akan memperbaiki diri atas bimbingan-Mu ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami gak akan pernah bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Berikan selalu pertolongan-Mu kepadaku ya Allah. Berikan selalu kemampuan kepada kami untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Berikan kemampuan kepada kami untuk terus bisa menghadiri majelis-majelis pengajian, majelis-majelis zikir. Karena itu akan melembutkan hati kami, akan menyemangatkan kami untuk lebih mendekat kepadamu ya Allah. Bimbing hati kami agar semua yang kami lakukan berniat ibadah, agar semua yang kami lakukan bernilai pahala. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu matur suwun seduluran salawase dunia akhirat insyaallah. Niat sama dengan semua insyaallah seduluran salawase dunia akhirat. Siapapun yang dekat dengan saya, siapapun yang ada hubungan dengan perjuangan saya, insyaallah adalah bagian dari keluarga saya. Matur suwun sekali lagi, matur suwun bagi anak-anak mau di pesantren kepada panjenengan semua. Selamat beraktivitas, jangan lupa niatkan ibadah agar semua bernilai pahala. Matur suwun, mohon tertib untuk meninggalkan majelis ini. Sekali lagi, yang berkepentingan saja dengan saya boleh menghadiri saya. Saya mohon maaf, sekaligus mohon doa. Insyaallah besok kembali ke Indonesia. Sampai ketemu di kesempatan yang lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.